Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayunurani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Jeffriyadi, Magister Pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kurikulum 2004 atau KBK. Tapi sebelumnya ada baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Secara bahasa, kurikulum berasal dari kata Yunani curir, berarti pelari, sedangkan cure adalah tempat berlari atau pacuannya. Maksudnya adalah kurikulum digambarkan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar berhasil sampai ke tujuan. Nah, jika dilihat dari segi pendidikan, kurikulum ini merupakan perangkat mata pelajaran dan merupakan program pendidikan yang disusun oleh penyelenggara pendidikan dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengandung tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan guru sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang selanjutnya ada manfaat kurikulum. Sebelumnya, agar lebih mudah dipahami, terlebih dahulu harus mengetahui apa fungsi dari kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum bersifat dinamis sehingga baik guru maupun murid mampu beradaptasi dengan kurikulum yang terbaru. Kedua, fungsi integrasi. Maksudnya, kurikulum mampu menjadi alat pendidikan untuk melahirkan generasi yang terintegrasi di masyarakat. Ketiga adalah fungsi diferensiasi. Dengan diferensiasi, kurikulum diharapkan mampu menjadi alat pendidikan bagi siswa untuk menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya adalah fungsi persiapan. Kelak, siswa siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan siap bermasyarakat jika tidak melanjutkan sekolahnya. Dan yang terakhir adalah fungsi pemilihan, di mana dengan kurikulum siswa mampu memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum 2004 dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Kemudian, kurikulum berbasis kompetensi juga memfokuskan pada penugasan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa. Lainnya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan
sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan, melakukan atau kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pertama hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan kedua, keberagaman yang dapat dimanfaatkan menurut Depdiknas pada tahun 2002 sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri: 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang poin kedua, berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada program dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Poin selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. KBK merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi tertentu di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sehingga pemekaran terhadap kompetensi belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Kurikulum yang berbasis kompetensi ini memberikan keluasan kepada lembaga sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil atau output dan dampak atau outcome, serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan secara terus dan berkelanjutan. Kurikulum tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, orientasi pada proses dan hasil. Yang keempat, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Yang kelima, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan atau siswa dapat belajar dari apa saja. Dan yang keenam, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. 7. Belajar sepanjang hayat. Di samping itu, BK sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam bentuk KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu
Dalam pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua, sisi evaluasi itu sama pentingnya, sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, tetapi sikap dan keterampilan. Itulah sekilas tentang kurikulum 2004. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.